Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali hadirkan kita di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai hari-hari kita sampai detik ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini karena Tuhan yang menyertai kita. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan dengan kerinduan untuk menyembah Dia, kerinduan untuk bertemu dengan Dia secara pribadi dan mengalami hadirat-Nya. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu
itu kami datang di hadapan-Mu membawa syukur dan hormat kami kepadamu. Hanya Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus, yang layak menerima segala hormat kemuliaan selama-lamanya. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat dan sangat baik bagi kami. Jikalau kami ada sampai pagi hari ini, kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami diberkati, kami kuat, dan kami saat ini berada dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih, dan pagi ini kami datang mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai ibadah kami dengan roh Tuhan, sehingga pujian yang naik menyenangkan Tuhan. Firman yang ditaburkan tidak tertabur di tanah yang kering. Terima kasih Tuhan, tapi tertabur di tanah-tanah yang sudah didiusi dengan kuasa roh kudus. Roh jahat singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami, yang mau mengganggu jalannya ibadah, yang mau mengganggu pikiran dan hati kami, sehingga firman Allah tidak tertabur dengan baik. Dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini. Roh Kudus mengambil pimpinan dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Anugerah terindah dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan Dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita semua. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, dan kita akan mengingat kembali 2000 tahun yang lalu ketika Dia mengosongkan dirinya dan datang sebagai manusia demi menyelamatkan kita. Karena tidak ada keselamatan yang lain di luar Tuhan Yesus. Karena itu bersama-sama kita mau bersorak memuji Dia. Kita mau katakan Gloria, Gloria, Gloria bagi Tuhan dari pulau dan benua.
persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kekuatan perlindungan dari Allah Bapa kita, gunung batu keselamatan kita yang menyertai kita sampai hari ini. Kita mau katakan walau 1000 rebah kiriku, walau kegoncangan itu terjadi, kami percaya Bapa, kasih setiamu tetap bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, kau pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di belakangku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
kita kembali menyerah sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, berkati kami dalam roh kebenaran-Mu pagi hari ini. Berkati kami dengan firman yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga manusia batinia kami, manusia roh kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Janji-Mu menyertai kami, janji-Mu memberi kami kekuatan, janji-Mu membuat kami menjadi kemenangan, janji-Mu ada pada kami dan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi semua anak Tuhan yang menerima bagian firman Allah. Kuduskan ruangan ini Tuhan, selama firman Allah berjalan, agar tidak ada yang mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita boleh lambaikan tangan satu dengan yang lain ya. Untuk ukuran sekarang kita bukan sombong, tapi memang kalau bisa kita tidak bersalaman satu dengan yang lain ya. Jadi dengan melambaikan tangan bertanda bahwa kita menghargai sahabat kita, menghargai saudara kita, menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari pagi ini kembali dalam situasi yang sangat mendegangkan di tengah-tengah bangsa kita. Kita melihat yang tidak aman buat kita, tapi kita tidak usah terlalu takut. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha, yang penting kita menurut peraturan-peraturan yang ada ya, untuk memberikan kita kesehatan. Kalau dibilang kita jangan kumpul-kumpul terlalu berdekat, ya udah kita jalanin selama ini ya. Jadi kita berjalan sesuai dengan yang peraturan yang sudah ada. Jadi sekalipun kita lihat situasi sangat tidak menguntungkan, kalau saya bilang ya, situasi apalagi kesehatan yang terus naik ya, tapi ini harap tidak menggentarkan kita sekalian. Tapi kita juga harus punya hikmat. Misalnya nih, kita punya anak kecil, ya janganlah kita lepas dia main dengan tetangga sekitarnya, kan kita nggak tahu. Nah, lebih baik kita jaga sendiri keadaan lingkungan kita. Kita jaga kesehatan kita jaga anak-anak kita agar tidak sembarangan mereka ada. Puji Tuhan kalau semua keadaan kita pagi ini ada dalam keadaan sehat. Itu yang sangat penting bagi kita sekalian. Di tengah-tengah situasi yang begini, kita melihat bahwa kesehatan itu amatlah penting ya, berharga sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, anjang minggu kemarin juga saya kaget gitu ya, sangat terkejut. Beberapa orang yang dekat dengan saya di dunia pendidikan, 4 hari itu 4 orang yang udah gak ada. Ya, hari pertama pengawas saya langsung, hari kedua ongkirnya, hari ketiga teman saya SMK 17. Kemarin masih ada berita satu lagi, teman kepala sekolah juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lingkungan kami pun sudah sangat mengerikan gitu ya. Satu persatu rontok mereka. Jadi kalau kita semua ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, anugerah Tuhan. Kita boleh alami, tapi Tuhan buat kita melampaui semuanya itu. Kita bisa kuat, kita bisa melewati. Nggak gampang kita melewati bulan yang keberapa ini. Ini kan bulan ke-12, berarti kita sudah 10 bulan. Saya ingat sekolah terakhir itu Februari. Ya, Maret kita mulai lockdown. Tapi hari ini kita terus diperpanjang dari bulan ke bulan, ya. Dan kita melihat keadaan sangat naik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terutama yang punya anak, kita harus pakai hikmat. 2 hari yang lalu Ibu Jen bilang begini dengan saya. Adik saya, memang keluarga kita ada yang kerja jadi perawat di Siloam juga ya. Dia telepon
nangis-nangis. Katanya, saya nyesel nggak bisa nolong anak-anak itu. Anak-anak yang masuk rumah sakit itu banyak sekali. Rumah sakit nggak bisa nampung lagi. Ventilatornya kurang. Tubuh anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun itu kalau kena renta juga. Karena mereka masih anak-anak. Banyak yang nggak tertolong. Rumah sakit penuh dengan kenaikan COVID yang ada di akhir-akhir ini. Yuk Bapak Ibu kita yang punya keluarga masih kecil-kecil, bilang mereka jangan kemana-mana. Jangan main ke anak-anak tetangga, ya, anak-anak sekampung. Gak apa-apa kita kekang dulu untuk sementara waktu. Suruh main dalam rumah, jangan kemana-mana. Karena akhir-akhir ini bukan menyerang orang besar aja. Waktu penyerangan pertama dari yang COVID ini, memang anak-anak banyak nggak kena ya. Tapi sekarang ada tambahan kalau saya bilang, ya ada tambahan. Jadi anak-anak pun banyak yang kena. Boleh cek hampir semua rumah sakit penuh. Wisma Atlet itu sudah nggak ada tempat lagi. Kalau rumah-rumah sakit penuh bagaimana? Ventilator kan terbatas. Makanya yuk kita bantu jaga anak-anak kita. Dan kewajiban kita jaga anak-anak kita. Kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar. Jenuh-jenuhlah di rumah. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyelesaikan masalah ini. Ya, sampai waktunya Tuhan. Jadi kita jangan sok jago gitu ya. Jangan sok jago. Saya punya adik di Bogor. Memang adik saya kepercayaan beda dengan saya walaupun sekambing gitu ya. Nah, adik saya ini kadang-kadang rada-rada sombong kalau saya bilang kenapa? Karena dia merasa dia keluarga pejabat gitu ya. Nah, mereka memang keluarga jaksa gitu. Jadi kalau dia dengar si anu sakit, dia cerita dengan saya, apaan saya gak percaya yang begitu kan. Udah, kalau karena dia gak percaya, saya diem aja. 3 minggu yang lalu dia telepon saya. Dia bilang, kok badan saya rasanya gini ya? Kok gini? Saya ngomong, kita jauh, jarak itu jauh. Dia di Bogor Depok, saya kan di Jakarta Barat. Udah, kamu ke rumah sakit, kamu langsung tes ya. Dan kita jangan tertipu gitu loh. Kalau tes yang harus kita hadapi itu namanya tes swab, bukan rapid. Rapid itu kalau nggak salah cek darah. Kita mau berapa kali rapid tetap negatif kok. Ada rapid di swab juga. Ya, nah jadi yang penting itu swab supaya jangan banyak habis dana gitu. Begitu tahu badan nggak enak langsung swab. Jadi kita langsung tahu. Saya ngomong dari sini lewat telepon. Dek, kamu tuh dengerin. Kau pergilah rumah sakit. Saya nggak nakut-nakutin, kamu tuh udah kena COVID. Oh, masa iya sih? Ya udah, kamu ke rumah sakit. Akhirnya dia takut juga kali. Dia pergi tes, bener. Akhirnya dia positif, bukan negatif. Itu swab loh, bukan rapid. Nah, kamu kan udah tahu kayak gitu kan. Nah, langsung dari rumah sakit itu bilang begini dengan dia, Bu, mau lebih tahu lagi, lebih bagus lagi, Ibu torak langsung ditorak, paru-parunya sudah bercak kayak gini. Akhirnya takut juga, dokter tahan dia nggak bawa baju. Sudah sekarang mumpung masih ada tempat masuk, akhirnya dia ngikutin. Saya ngomong ke dia, Dek, kalau kamu udah kena, satu keluarga itu udah kepapar. Ini nggak nakut-nakut, ini pengalaman. Satu keluarga itu udah kepapar. Dengerin saya ngomong. Selama ini kan kamu nggak mau denger. Kamu merasa hebat, pendidikan jauh lebih tinggi gitu ya. Susah banget diajak ngomong gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak percayaan gitu. Sekarang udah, daripada nanti ada jadi korban, kamu bilang satu rumah suruh swab. Ya, satu rumah itu. Masa begitu? Iya. Dengerin saya bilang begitu. Mumpung belum parah. Akhirnya satu rumah diswab. Satu rumah nggak ada satupun yang negatif. Satu rumah semua kena positif. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ini harus hati-hati. Jangan orang dunia bilang apa, belagu gitu ya.
lagu sok sombong gitu. Ikutin aja, ikutin protokol. Kalau memang kita kena, itu bukan aib kok. Ya, banyak orang tuh merasa, saya kena diumpet-umpetin, nggak perlu kayak gitu. Udah tahu sakit, ada yang ngomong lagi dengan saya, Bu, jangan cerita ya sama orang gereja ya. Emang orang gereja kebanyakan mulut gitu ya. Saya agak-agak kesel gitu. Jangan cerita Bu, saya nggak mau Bu, mohon. Ya ampun, kamu mau didoain enggak? Dia diem, saya juga diem. Akhirnya saya nggak mau sampai hari ini gitu. Itu permintaan saya sama dia, jangan berkeliaran, jangan kemana-mana gitu. Jadi kita juga nggak mau bikin orang susah. Salah nggak? Salah, dosa. Kita bikin orang lain susah gara-gara kita. Salah. Saya aja pernah kena COVID bulan 7. Saya nggak takut kok, saya bilang memang saya kena. Kenapa? Karena masih ada jalan keluar, ya masih ada pertolongan, masih ada kesembuhan kok. Kalau kita buru-buru, ini paru nggak sampai rusak. Bukan sok tahu, pengalaman. Ini nggak sampai rusak. Yang bikin mati itu apa? Parumu udah rusak. Itu karena kita membela diri, saya bukan. Itu yang bahaya. Akhirnya apa? Biaya lebih tinggi lagi, ketakutan lebih tinggi lagi, ya kan? Pengharapan kita juga lebih berkurang kalau sudah seperti itu. Nah, jadi jangan berlagu lah kita. Maksudnya, kalau memang kita kena, ya udah kita berdoa, tapi kita tetap berusaha ya. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara kita ke rumah sakit. Bukan promoin rumah sakit, nggak perlu. Saya nggak punya rumah sakit ya. Jadi saya nggak perlu. Nah, seperti sekarang gitu, anak-anak banyak sekali yang kena. Udahlah kita pakai hikmat, jangan bawa anak-anak kita kemana-mana gitu ya. Ya, kita lihat aja, jangan sampai anak-anak berkeliaran begitu. Ini sebelum saya bawa firman. Kenapa? Karena firman ini juga hikmat dari Tuhan. Amin. Ya, firman ini mengajarkan kepada kita hal yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita jangan punya iman tapi iman kita konyol. Nggak boleh kalau kita punya iman yang konyol gitu. Baiklah saudara yang kasih di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Dengan jaga kesehatan kita mampu menghadapinya. Kekuatan tubuh bisa mampu memberikan kita kekuatan untuk menuju kepada kesembuhan yang lebih cepat. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tadi saya mau tanya, apa sih bunyi duk kayak orang bangun rumah? Oh, di belakang. Ya kalau orang di luar lingkungan kita nggak bisa ngomong. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita yang masih berkisar di dalam kitab Wahyu. Shalom seluruh jemaat, bagian jemaat tidak ikut ibadah, yang masih dalam keadaan yang takut, nggak masalah. Hanya saya mengatakan, biarlah ketakutan tidak mencekam hidup kita, itu saja ya. Kita boleh jaga diri, nggak salah kalau kita jaga diri. Mau berdiam di rumah juga nggak salah. Jadi yang ikut ibadah di rumah-rumah, ya melalui streaming yang kita bawakan begini, Tuhan juga memberkati ya. Sama-sama Tuhan berkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lanjutkan yuk pelajaran kita. Saya mau jemaat itu punya dasar. Banyak orang bisa menyangkal Tuhan, kenapa? Karena nggak punya dasar. Ada banyak orang berkata gini, lebih baik diam, kita jangan banyak bicara. Ada yang berkata begini, semua Tuhan sama. Enggak. Saya nggak setuju dengan kalimat semua Tuhan sama. Ya, kalau semua Tuhan sama, kita nggak akan memilih Yesus jadi Tuhan kita. Amin. Karena beda loh. Beda, Yesus Tuhan kita dengan Tuhan yang lain itu beda. Maka kita memilih Yesus. Kalau kita sudah memilih Yesus, kita harus mendasar dengan firman Allah. Kita harus masuk menghidupkan firman ini di dalam kita sekalian. Kalau enggak, kita juga sama jadi orang yang enggak kuat. Roh kita tuh enggak kuat. Maka banyak sekali kita lihat orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ibadahnya kurang, firman Tuhannya kurang, di rumah enggak baca renungan, sangat kurang. Akarnya tuh enggak kuat. Jadi kalau akar nggak kuat, kita lihat angin kencang, pohon-pohonnya tumbang karena nggak kuat.
di dalam Tuhan, mau mati kayak kita akan hadapi dan kita tidak akan menyangkal tentang Yesus Tuhan kita. Ya, terus saya akan nyambung firman Tuhan dan habis ini saya akan menjelaskan secara sangat sederhana sehingga semua kita bisa mengerti mengenai orang Kristen jadi goncangkan dengan apa? Dengan dikatakan punya 3 Tuhan, ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang nggak ngerti berkata seperti itu, tapi kita nggak punya Tuhan 3. Kita punya Tuhan 1, namanya Yesus. Yang paling nggak enak sekarang ini di YouTube di mana-mana gitu ya, berkata apa sih Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu matinya nggak pakai baju, ya. Ini banyak yang membuat orang Kristen berpikir iya ya kok kayak gitu Tuhan saya. Kenapa? Karena nggak memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kok Tuhan kita tuh datang ke dunia ini kok kayak orang ya? Ya memang dia datang harus jadi manusia, ya kan? Kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak bisa disalib. Roh itu nggak bisa disalib. Nanti pelajaran kita akan sampai ke sana. Sehingga anak Tuhan itu tidak digoncangkan. Jadi anak-anak Tuhan, ya kita kelompok kecil tapi saya percaya banyak jemaat yang dengar. Anak-anak Tuhan nggak usah nyautin kalau belum mengerti banyak, karena engkau akan hanyut nantinya. Kita jangan sok bisa nerangin ke orang lain gitu ya. Lebih baik kita banyak berdoa sampai benar-benar kita mengerti dan memahaminya. Karena apa? Kadang-kadang kita nyautin orang. Soalan kita tuh salah, jawaban kita tuh salah kalau kita nggak ngerti firman, kita diserang balik habis gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita sendiri jadi apa? Ragu, kita sendiri jadi goncang. Kita tuh sudah nggak salah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang harus kita perbaiki itu kita belajar lebih lagi di dalam firman ini agar kita lebih ngerti. Jadi udahlah, untuk sekarang ini hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Gak usah ribut dengan perkara-perkara yang gak beres. Amin. Ya, gak usah pikirkan perkara-perkara yang gak beres. Yuk kita perdalam hidup kita dengan firman, karena itu nanti yang kekal, yang bawa kita sampai ke surga. Hanyalah kekuatan dari firman Tuhan. Setuju? Kita sambung dulu dengan ayat-ayat biasa aja ya. Sebab kita di luar lingkungan, kita gak bisa ngomong. Tapi setahu saya rumah belakang ini rumah orang Kristen tuh, setahu saya. Tapi nggak tahu kalau sudah dibeli orang. Nah, kemarin kita masih di sekitar, ayo lupa nggak? Iya. Di mana? Cuman waktu saja saya lihat kita semua minggu lalu tuh ada gitu loh. Kecuali Agus ya, Agus memang belum hadir minggu lalu, yang lain kayaknya ada. Wahyu 21 dari ayat berapa? Kita sampai ayat 7 dan 8, ya kan? Jadi ayat 8 itu sebenarnya sudah saya bahas. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kejam, keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ayat 8 ini kita lihat yang ada di Wahyu 21 ini. Ayat 8 ini banyak sekali ayat ini bekerja di tengah-tengah orang-orang yang percaya Tuhan. Kayak minggu lalu saya udah bahas juga, tapi mungkin kurang jelas ya. Orang-orang penakut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang dibilang orang-orang penakut, Alkitab berkata gini loh. Sejak kita percaya Tuhan, roh kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena roh Allah menguasai roh kita. Jadi kita di bawah kekuasaan Tuhan.
seperti ini manusia, ini roh Tuhan. Dia menguasai hidup kita. Sejak kita buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan hanya saya berharap, tapi Tuhan berharap bahwa kita nggak hidup lagi dalam ketakutan. Ya, lepas dari ketakutan. Orang yang penuh dengan ketakutan, orang yang belum menyerah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Apalagi takut setan. Kita ini diberi kekuatan loh, diberi kuasa. Dan roh yang ada pada kita, roh Allah itu lebih besar dari roh dunia ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu berada dalam kekuasaan ketakutan. Ya sebagai manusia mungkin takut tuh kadang-kadang ada. Makanya kita disuruh baca firman dan berdoa supaya roh ketakutan itu keluar dari kita sekalian. Ya, manusia kita pasti ada rasa takut. Pasti itu normal. Manusia ada rasa takut normal, tapi kalau ketakutan itu nggak normal. Ya, ketakutan tuh ada roh lain yang ngejar-ngejar. Bisa juga ikatan dari nenek moyang, bisa. Yang banyak kita dari suku-suku daerah. Apalagi orang tua yang belum kenal Tuhan. Orang tua Kristen aja, kenapa sekarang kantor-kantor Kristen itu mengalami kegoncangan? Karena mereka nggak menghidupi firman di dalam mereka. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sehingga apa? Mereka hidup di bawah ketakutan. Orang hidup di bawah kutuk itu hidup dalam ketakutan. Tapi kita ini, saya mau katakan, sudah merdeka daripada dosa. Karena itu jangan hidup lagi di bawah ketakutan. Orang yang berada di bawah ketakutan itu banyak hal yang dia bisa kerjakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Misalnya nih, kalau dari suku Chinese, dulu waktu saya masih kecil, ayah saya itu bukan kental lagi, memang penganut agama kepercayaan yang nenek moyang kita gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau kita udah mulai bisa jalan, apalagi mulai keluar pintu rumah itu, kita suka dipakein apa? Orang Cina bilang pu. Pu itu kalau nggak dipakein di gelang, dipakein di kalung. Bukan kalung kayak gini, enggak, ini mah kalung bagus ya. Itu pakai benang. Biasa rata-rata itu benang. Benang terus diikat dengan kertas merah yang dijadiin kayak liontin ya. Kayak gitu diikat gitu. Nah, waktu masih kecil, saya nggak ngerti. Coba anak kecil-kecil gitu kayak Raymond dipakein, jangan dibuang ya, nanti ada setan. Ya pasti kita takut ya enggak. Nah, kita pakai kemana kita pergi. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, untuk apa kita pakai hal yang seperti itu? Nah, karena orang tua kita mengalami apa? Ketakutan. Takut ntar anak gua ngapa-ngapain. Misalnya nih, kalau di daerah kan banyak pohon-pohon, nanti anak saya diumpetin setan. Ada nggak seperti itu? Masih ada loh di kampung. Masih ada loh nenek moyang kita. Mungkin papa mama kita masih seperti itu, tapi saya bersyukur bahwa keluarga saya itu semua udah terlepas dari hal yang seperti itu. Walaupun dulunya memang bapak saya dari sana gitu, tapi saya bersyukur sekarang kita sudah terlepas. Bukan hanya sekarang, udah lama banget sejak kami terima Yesus. Sejak saya mengerti nggak ada lagi simpenan-simpenan kayak seperti yang saya bilang tadi, kalung, lalu pakai kertas merah, pakai tulisan-tulisan merah gitu ya. Kadang-kadang pakai apa? Saya nggak ngerti tuh. Si ayah saya itu selalu berburu macan, ya. Dagingnya dibagi-bagikan orang makan, tulangnya dia bikin untuk penyakit tulang, kemudian taring dan kuku macan itu diikat pakai perak. Nah, katanya setan takut dengan taring atau gigi macan itu. Nah, kita dibuat tuh satu-satu gitu. Dibuat kayak liontin, cakep banget gitu ya.
Kayak dia mungkin bagus banget diikat pakai emas, diikat pakai perak gitu ya. Nah kami diharuskan pakai itu. Nggak tahu saya punya udah buang kemana. Saya nggak akan sentuh itu lagi. Kenapa pakai itu? Karena papa saya takut gitu. Nah ini ketakutan. Ntar anaknya hilang dibawa setan, ya. Ntar setan jorokin gitu ya. Wah, hidup dalam ketakutan tuh nggak nyaman. Tapi kalau sekarang ini kita bukan ketakutan, punya hikmat lah. Kalau penyakit lagi tersebar ya jangan kita keluar ya. Itu bukan ketakutan. Kita nggak perlu ketakutan kok. Jadi ketakutan itu bertentangan dengan firman Tuhan, setuju? Ya. Jadi saudara, nggak usah terlalu takut. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan harga uang. Harga nyawa loh, nyawa Yesus di Golgota itu kita dibayar. Dan di sana Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Artinya ketakutan sudah selesai. Kasus yang besar di dunia yang nggak ada yang bisa bereskan itu dosa. Tapi Tuhan Yesus bilang sudah selesai di bukit Kalvari. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, ingat yang punya anak-anak kecil, terutama orang-orang daerah, keturunan Bangka, keturunan Pontianak itu ya, bukannya nyindir, tapi itu benar. Ya, jadi jangan dibawain anaknya pakai yang aneh-aneh gitu. Kalau anak kecil dari bayi gitu, mereka suka pakai apa lagi? Wanita hamil, pakai gunting. Orang Jawa juga begitu. Pakai jarum, pakai gunting, hati-hati lu, salah-salah kalian ketusuk apa nggak repot? Ya, nggak usah pakai gitu lagi. Kalau ada dalam nama Yesus lepasin. Itu salah satu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada anak-anaknya yang pakai pulang lepasin. Tuhan ampuni saya, kuduskan anak saya. Biarlah Tuhan yang jadi penjaga. Jangan hidup dalam ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, artinya kita tidak mempercayai Allah sepenuh dalam hidup kita. Akhirnya kita mencari perlindungan. Ya, lepaskan itu dari hidup kita, karena itu nggak akan masuk dalam Yerusalem yang baru. Ini firman, saya nggak karang-karang. Ya, ini firman. Kadang-kadang kita manusia tuh aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Ketakutan itu lebih besar, ya. Nah, saudara yang dikasihi di Tuhan, itu aturannya cuma apa? Kita berdoa dan memuji Tuhan dan baca firman. Makanya perlu ibadah itu perlu, tapi doa pribadi juga lebih perlu lagi, ya. Baca firman Tuhan di rumah itu sangat perlu. Kalau baca, jangan diem. Kalau diem apa Alkitabnya jadi bantal. Begitu baca ngantuk, udah ngantuk tidurnya di atas Alkitab. Wah nyenyak banget gitu kalau tidur di atas Alkitab ya. Ada orang Ambon bilang gini ketemu saya, dia bilang gini, kalau baca Alkitab tuh asik Bu. Oh iya memang asik, saya pikir benar-benar ngomongan dia tuh ngomongan yang apa? Yang wajar gitu ya. Memang asik, kekuatan datang dari situ, saya bilang gitu. Bukan Bu, karena apa? Kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Alkitab, saya ketiduran di atas Alkitab. Itu yang dibilang asik, itu nggak beres. Ya kan? Itu nggak beres. Makanya saya bilang kamu salah. Baca Alkitab nggak pakai suara. Baca Alkitab pakai suara. Orang bilang nanti saya nggak beres Bu, karena bersuara sendiri. Nggak apa-apa. Kamu pakai suara, kamu juga akhirnya tertuju sepenuhnya dengan yang kita baca ya. Ulang ini kita belajar. Baca Alkitab pakai suara, ya, jangan diem aja. Baca Alkitab diem aja itu obat tidur, ya. Tapi kalau pakai suara, kita akan semakin kuat. Ya baiklah, hidup dalam ketakutan. Memang kalau kita lihat sekarang ini siapa sih yang gak takut? Dengan ekonomi yang sangat goncang seperti ini, kita tuh takut jujur. Tapi itu takut yang wajar. Bukan ketakutan. Walau dalam keadaan itu kita tetap percaya firman Tuhan kok. Matius 6 berkata apa? Burung di udara dipelihara Tuhan,
Kita lihat bunga-bunga di depan tuh kalau lagi berbunga, saya senang banget lihatnya. Nggak ada warna yang dikasih orang seindah warna aslinya. Itu menandakan apa? Bunga-bunga pun dipelihara oleh Tuhan. Masa kita yang lebih berharga nggak dipelihara sama Tuhan, ya nggak? Asal kitanya jangan aneh-aneh. Keadaan pandemi ini kita pengen punya mobil yang bagus ya, punya mobil 10 ya, itu salah. Imanmu jangan salah. Alkitab mengajarkan kita apa? Cukupkanlah kami dengan makanan sehari-hari. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berarti jangan apa? Serakah. Ya. Yang serakah itu pasti hidup dalam ketakutan. Lewatin aja kok. Lewatin aja dari hari ke hari. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali yuk, ayat 8 ini gak bisa habis dalam waktu yang singkat. Tetapi orang-orang penakut, ya, ini masih saya percaya ketika hari ini kita dijelaskan oleh firman Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Orang yang takut, dia tidak akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun dia udah berdoa, Tuhan kasih saya damai sejahtera, damai sejahtera gak akan turun bagi orang yang hidup dalam ketakutan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kuatkan hatimu. Kita punya Allah, bukan Allah yang penakut, tapi Allah yang jauh lebih besar. Nah, saudara harus percaya apa yang dibilang oleh firman Tuhan, bahwa Allah pencipta langit dan bumi sebelum segala sesuatu ada. Berarti dia Allah yang apa? Yang kuat. Ya, yang kuat. Lalu Allah menjadikan apa? Terang dan gelap. Ya. Nah, Allah yang kuat, Allah yang menjadikan terang, Allah yang menjadikan umat manusia, masa dia gak bela kita? Sedangkan Alkitab berkata, dia mati pun buat kita gitu. Pasti pemeliharaannya dengan kita itu beda jauh dengan orang-orang yang gak percaya kepada Yesus. Nah, makanya saudara yang kasih diam Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kita hidup hari ini, itu karena anugerah. Ya, makanya jangan suka apa? Ngeyel, apalagi waktu Tuhan butuh kita ngeyel. Waduh, ngeri banget. Sok jual mahal dengan Tuhan. Kita ini bisa balas apa sih dengan Tuhan kita? Seluruh hidup pun kita persembahkan, itu masih kurang. Ya, jadi kalau kita semua ini masih ada sampai hari ini, Tuhan tuh mau pakai kita. Benar, Tuhan mau pakai kita. Kita kenal ya, Tante Henny bilang gini, Bu, kalau boleh doain saya cepat pergi, saya rindu ketemu Tuhan. Saya bilang, saya emang malaikat pencabut nyawa. Ya enggak? Nah, lalu dia bilang, saya nggak bisa jalan dalam keadaan begini, untuk apa saya hidup? Saya bilang lagi, semua Tuhan tahu. Kenapa Tuhan masih kasih Tante ini hidup? Karena dia punya pelayanan nggak bisa dilihat orang loh. Dia punya pelayanan tuh gak bisa dilihat orang. Dia di rumah, tempat tidur. Tapi saya salut. Saya kalau ingat dia, saya nangis. Tuhan, kalau gak ada dia, saya gak akan kuat seperti ini. Kenapa? Pelayanan dia tuh gak kelihatan. Dia berdoa buat setiap orang. Itu jarang saya temui. Dia berdoa buat anggota gereja. Nama-nama kita itu disebut di dalam doa dia. Maka saya nangkap yang Tuhan mau. Dia tidak akan pergi karena apa? Tugas dia tuh belum selesai. Karena dia hidup melayani. Ya, sekalipun keadaan dia seperti duri di dalam daging, dengan situasi yang seperti itu, tapi Tuhan belum memanggil dia. Itu berkali-kali dia sudah mau mati, istilah kata orang kasar. Berkali-kali dia udah sekarang. Satu kali waktu di Australia saya, anaknya telepon, Ibu ada di mana? Waduh, saya bukan berada di benua Indonesia gitu ya, bukan berada di tanah Indonesia, saya jauh banget gitu ya. Kenapa? Mama sekarat. Ya udah tumpangin tangan ya, saya doa dari telepon. Tapi akhirnya Tuhan kasih dia hidup lagi gitu loh ya.
Waktu ketemu saya juga dia bilang, kok Tuhan gak ambil saya ya Bu? Padahal dia tuh orang yang cinta Tuhan. Dia cinta banget dengan Tuhan. Dia kalau ngomong sama saya kepingin loh Bu pulang dengan Tuhan. Karena dia tahu di tempat Tuhan berada, di sana semua air mata lenyap, di sana semua sakit lenyap, di sana dia akan hidup bebas bersama-sama dengan Tuhan. Ada rasa rindu dia dengan Tuhan seperti rindu seorang kekasih dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yaitu saya bilang, tante, tugasmu belum selesai. Yang gak bisa dilihat sama manusia. Saudara semua gak lihat kan kalau dia berdoa buat saudara. Kita semua gak tahu kan dia sebutkan nama kita di dalam doanya. Tapi saya tahu. Karena satu kali saya pelan-pelan, dia kan juga ada jantung, gak berani tuh saya kalau buka pintunya kenceng-kenceng. Satu kali pelan-pelan, saya ngintip dulu dari jendela kayak orang maling, ya. Saya dengerin dulu masih sudah tidur belum gitu. Saya lihat banget saya lihat. Dia memang lagi berdoa. Dia kalau berdoa itu suaranya nggak pelan. Dia sebut nama-nama orang. Saya berdiri lama dekat jendela dia. Saya sendengkan telinga di jendela itu. Saya memang dengar dia berdoa nama satu persatu. Itu menggetarkan hati saya. Benar. Saya cukup lama berdiri. Sepanjang dia berdoa, dia nggak lelah. Nama-nama orang dia sebut di dalam doanya dahsyat. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan masih berikan dia kehidupan. Tuhan tuh memberikan kita hidup itu punya rencana. Makanya yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan itu anugerah. Setuju? Ya, anugerah loh. Dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk terima tamu, dipanggil untuk masih bisa main musik. Saya nggak nyinggung, tapi saya harus bicara hal ini. Dipanggil untuk jadi singer, jadi WE, jangan belagu. Maaf semua, kita nggak ada belagu di sini, di tempat lain. Jangan jual mahal dengan Tuhan. Minggu lalu juga saya, tapi saya khotbah lagi. Nggak apa-apa, karena kesempatan itu anugerah buat saya. Amin. Ya, kalau minggu lalu kita udah melayani, kalau minggu ini masih bisa, kenapa enggak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari, sampai sekarang nih kalau saya cerita ini, saya sedih banget. Suatu hari, diandalkan banget. Dengan tega-teganya, itu dari kecil loh. Yang kita menangkan memang bukan dari orang Kristen. Ya, waktu belum jaya, waktu belum punya apa-apa gitu, gereja support dia belajar. Nah, sudah jadi orang hebat gitu ya, direktur sebuah bank. Lalu dia ngomong, Bu, maafkan saya. Memang bagus cara dia ngomong, sopan. Maafkan saya Bu, saya nggak bisa main musik lagi karena tugas saya terlalu banyak, saya kurang tidur. Terus saya bilang, kalau ibu maaf ya, saya suka panggil mereka maaf ya. Kalau ibu nggak ada musik gereja juga, kita jalan ibadah, kita jalan. Tapi apa benar keputusan kamu di hadapan Tuhan? Saya suka bilang ini, tanya Tuhan, boleh enggak? Padahal Kristus sudah mati buat kamu. Itu mati dengan tergantung di kayu salib, dengan darah mengalir, itu bukan perkara yang mudah. Pernah nggak kamu mikirin bahwa Yesus mati untukku, seluruh hidup ini persembahkan buat Tuhan, masih kurang? Pikirkanlah, saya tidak mau iakan. Siapapun yang suka ngomong dengan saya, Bu, saya cuti dulu. Ya, pikirkanlah, tanya Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak mau terlibat dalam kesalahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tetap ngotot. Ya udah, ibu cari orang lain. Hati saya sedih, hati Tuhan juga sakit. Akhirnya benar, dia pergi begitu aja.
Saya cuma katakan tanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bertemu baru-baru ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Anak muda kena Parkinson, anak muda kena Parkinson, masih muda banget, ya paling lebih 2-3 tahun dari ini gitu. Pemain musik yang tangannya bagus gitu ya, tangannya lembut, kagum kami. Dia kena Parkinson, saya yang terpukul. Itu tangan biasa buat main alat musik, hari ini goyangnya kenceng banget. Ya, waktu dia ketemu separuh tubuhnya tuh goyang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak muda yang Tuhan panggil, yang menolak panggilan, apa yang dia hadapi tanpa Tuhan saat ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan suka ngedumel dengan Tuhan. Ya, kalau ngedumel, baru lalu aku, sekarang aku lagi. Kenapa kita nggak mengucap syukur? Lalu minggu lalu saya, minggu ini nggak ada, saya aja lagi. Berkatnya double bagi kita. Untuk itu Tuhan kasih hidup. Saya ini suka mikir, oh benar saya hidup sampai hari ini karena Tuhan. Siapa saya? Tapi karena Tuhan. Kalau saya balik lihat lagi, kok dulu saya nggak mati ya. Saya tuh mau menghadapi maut tuh bukan sekali. Waktu saya masih kecil segede Nona. Segede Nona tuh masih bisa ngerekam sampai hari ini. Kalau saya tutup mata, saya ingat peristiwa itu, saya bangun, saya berlutut, saya berdoa menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Kenapa? Ada perasaan ngeri, bukan takut. Ada perasaan ngeri. Ya, dari kecil aja saya belum percaya Tuhan, tapi kuat perlindungan Tuhan itu menyertai saya. Sampai akhirnya saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Memang lewat proses. Tapi saya mikir lagi, oh itu Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Saudara tahu ketika saya sebesar Nona, orang tua saya belum percaya. Orang tua saya itu kental banget gitu dengan kepercayaan nenek moyang turun temurun. Sampai berapa di rumah saya itu ada satu ruangan kayak altar gitu. Itu kakek saya, kakeknya lagi, itu semua foto masih ada, tapi kuning-kuning. Ya, dijajarin tuh sama papa saya itu. Papa saya punya kakek, nenek gitu ya, dijajarin. Di depannya kan ada meja abu, kan tahulah kita semua orang Chinese itu kan memang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau saya balik ingat, oh saya tahu Tuhan punya rancangan itu sejak di dalam kandungan ibu, itu benar. Jadi kalau kita lihat orang-orang jahat nih sekarang, doakan aja biar mereka bertemu Yesus secara pribadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya masih ingat banget, tapi saya nggak tahu kalau itu bahaya. Sampai sekarang saya pikir, saya nggak ngerti bahaya. Maka anak-anak kecil itu dia nggak tahu bahaya. Ya, dia nggak tahu bahaya. Saya masih ingat gini, ayah saya itu punya kalau dibilang pabrik, bukan pabrik modern kayak sekarang, pabrik kuno. Karena memang dia hidup kan di zaman kuno, bukan di zaman sekarang. Dia itu orangnya rajin. Jadi semua di tangan dia. Makanya orang-orang Indonesia tuh dibilang gini, belajarlah ke negeri Cina. Ya, itu yang disuruh belajar, itu melihat hikmat yang ada pada mereka itu. Bapak saya itu megang apa aja berhasil loh. Kami itu waktu bapak dari tanah asal dia itu kan lari itu, terdampak, nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya dia punya ribuan ekor babi. Nah, untuk menghidupkan babi ini biar tumbuh, dia punya pohon kelapa dari ujung ke ujung pantai. Itu nggak sedikit. Dia buat minyak sendiri supaya tarik minyak, ampas minyak itu dimasak untuk makanan babi. Nah, itu kan banyak batok kelapa. Saya masih ingat deh. Maka saya suka ingat itu, saya bersyukur dengan Tuhan. Nah, batok kelapa itu kan tinggi banget.
itu dibuat masak minyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di batok minyak itulah bersama ular, banyak ular gitu. Nah, saya tuh nggak tahu bahaya. Suatu hari ular itu naik ke atas atap. Saya main-main di bawahnya. Saya senang, wih ada ular. Saya ambil batu kecil lempar-lempar itu ular. Nah, yang kerja dengan kami itu tahu bahaya. Dia tarik saya, dia bilang, dan papa saya, ada ular besar, saya ada di bawah ular itu. Ular setengah mati saya. Coba saudara yang dikasih, itu ular besar, itu ular sanca. Buat saya sekecil Simona kan nggak ada apa-apa, langsung ditelan kan bisa. Itu ularnya sudah ada di atas kepala saya. Cuman beda detik. Saya ditarik oleh pegawai yang kerja di situ. Akhirnya ular yang ngamuk itu atap itu sampai roboh karena ularnya panjang sekali. Ketika didapat itu panjang sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu kasus yang saya ingat itu, saya ngeri sekali. Setelah saya tahu bahayanya ular, aduh saya ngeri banget. Kalau begitu ular itu udah mau makan saya dong, orang udah di atas kepala saya. Tapi kenapa saya terlindung oleh Tuhan? Karena Tuhan punya rencana bagi saya. Amin. Tuhan punya rencana loh. Dari saya nggak percaya Tuhan sampai akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan punya rancangan. Yuk, kita hidup di tengah-tengah dunia ini banyak masalah. Jangan perbesarkan masalah, ya. Keluarga jangan besarkan permasalahan. Suami istri itu kalau kalian bertengkar di dalam rumah itu biasa. Kenapa? Karena ini dibesarkan, suami dibesarkan di keluarga orang lain, di keluarga dia. Kita di keluarga siapa? Lalu disatukan dalam sebuah pernikahan. Perkara-perkara kecil jangan dibesarkan, setuju? Ya. Ini contoh kayak Jen Willy itu kan sudah lain bangsa, itu bukan hanya lain suku, ya kan? Itu banyak perbedaan, percaya deh, banyak perbedaan. Perbedaannya terlalu besar daripada sama-sama orang Timor, ya, sama-sama orang Batak, sama-sama orangnya itu beda satu kebudayaan. Nah kalau kebudayaan tidak beda karena kita lain bangsa, udahlah perkara-perkara kecil jangan dibuat menjadi hidup kita takut akhirnya. Ngalah. Suami istri belajar ngalah sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya bilang ayat 8 ini aja nggak kelar. Mungkin nggak kelar 1 bulan kalau saya mau bahas. Ya, nggak apa-apa. Memang pelajaran kok. Saling ngerti. Ketika kamu sudah masuk dalam sebuah pernikahan, nggak ada lagi lain bangsa lain suku. Itu pilihan hidup kita disatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus. Kalau disatukan dengan sebuah pernikahan yang kudus, wajar kalau dia nggak cocok sama saya dengan karakter sehari-hari. Itu kan pilihan kita. Jadi jangan dibesar-besarkan. Ya sama-sama mengerti, sama-sama rendah hati, sama-sama melayani, itu juga sebuah pelayanan. Kalau satu keluarga bisa ada anugerah Allah di dalamnya, kan orang dunia lihat, oh ini loh keluarga orang percaya loh. Kita belajar. Ya, yang nggak ada lagi suami kayak di sini, kayak saya, kita tetap belajar kok sampai Tuhan panggil kita pulang. Ya, kita tetap belajar. Single parent ini dipelihara Tuhan tuh dahsyat. Amin. Ya, terhibur ya Bu Nur. Biar seperti ini punya anak nggak nanya gitu ya. Nggak apa-apa. Masih ada Tuhan, Bu Nur, jangan takut. Saya suka telepon karena Bu Nur. Bukan takut, tapi rasa kangen gitu, Bu Nur, ada yang nyari enggak gitu ya Bu Nur ya. Saya teleponin, apakah Bu Nur sehat gitu. Gak usah khawatir. Saya punya HP tuh gak pernah mati. Siapa aja yang single parent, Bu Nur kayak Bu Cindy kayak kalau masih ada lagi, tengah malam nelfonimu boleh gak? Oh boleh banget, saya ada karena Tuhan. Amin.
Jadi saya ada karena panggilan, saya ada untuk melayani. Biar sekarang nih kaki jalannya nggak benar, tapi saya yakin ini akan sembuh pada saatnya, ya kan? Saya bisa lagi kena malu pergi pelayanan, nggak masalah, karena memang itu panggilan gitu. Tuhan suruh istirahat sementara, ya, dalam masa pemulihan. Gak usah takut, ya. Kita nggak berbagi lagi kalau udah sendiri, tapi Tuhan pelihara kita, amin. Ya, Tuhan menopang, Tuhan menolong, ya. Kadang-kadang kita nih gedein anak, Bu, kita berharap anak ini suatu hari menopang kita, menolong kita gitu ya. Itu memang bagus, itu pengharapan orang tua. Tapi kalau sampai anak nggak nanya, nggak negor, jangan disimpan di hati. Setuju? Jangan disimpan di hati. Ya, jangan takut, aduh, ini anak-anak udah saya gedein tapi nggak negor saya gitu ya. Serahin ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan juga marah-marah, maki-maki. Nggak usah, doakan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara anak saya dengan baik, berarti doa saya memberkati anak-anak. Tuhan juga melihat kita sekalian. Ya, nggak usah kecewa. Kecewa itu membuat kita takut. Nggak usah kecewa, karena apa? Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Setuju? Ya. Jadi sekali lagi, tolong bacakan kalimat pertama tadi. Jemaat yang baca, jadi respon jemaat yang baca. Masih ayat 8 tadi. Diulang baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Cukup. Ya, orang-orang penakut itu orang yang kurang percaya. Hari ini saya menjelaskan kepada saudara, kita ini milik Tuhan, ya. Biarlah tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ya, kita hidup dalam kemerdekaan. Percaya deh, kalau Tuhan kasih hidup kita buat Tuhan, itu Rasul Paulus bilang, hidupku untuk Tuhan dan mati adalah untukku. Ya, kita ingat itu kalau kita dipanggil ada sampai umur sekian karena Tuhan. Luar biasa karena Tuhan. Tuhan kita bela kok, sampai kemana kita Tuhan bela. Tuhan gak akan biarkan kita. Ya, jadi jangan lagi hidup dalam ketakutan. Sekitar kita boleh rebah, ribuan orang boleh rebah, tapi Tuhan bilang, aku penjagamu yang gak pernah membuat kamu rebah, tergeletak. Enggak. Kiranya kita terhibur dengan firman Tuhan pagi ini. Jangan takut. Kita masuk dalam Advent, dalam masa persiapan Natal. Ya, kita gak usah sedih. Kita tetap merayakan Natal, tetap kita ibadah. Tapi tahun ini gereja gak minta persembahan Natal. Kita ibadah apa adanya. Kalau saudara mau makanan, silakan aja, tanda sukacita. Tapi kalau gak ada, jangan dipaksakan. Kita ibadah lebih penting. Kita mau rasakan suasana peringatan, ya. Bukan Yesus datang bulan ini aja gitu, peringatan bahwa Yesus pernah hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya gak terlalu panjang, nanti yang ditangkap cuma sedikit, ya. Lebih enak sederhana, tapi saudara semua jelas gitu ya. Hiburkanlah hati kita bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Persiapan untuk bertemu dengan orang yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang namanya Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku mau satu kali di mana kamu berada, di situ aku berada. Wah, itu cita Tuhan yang luar biasa. Ya, itu luar biasa saya bilang. Kalau saudara mencintai atau dicintai dengan seseorang, dia akan berkata, aku rindu ya selalu berada di dekatmu. Aku rindu di mana kamu ada, di situ aku ada. Nah, itu Yesus sudah katakan dengan kita. Aku menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah siap, aku gak mau pisah dari kamu.
Jadi sekarang ini, ayo kita jalankan misi kita dalam pekabaran Injil melalui hidup kita. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi kuat. Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan yang parah. Karena ketakutan artinya kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Serahkan apapun yang terjadi, saya adalah milik Tuhan. Dan satu kali saya akan bertemu dengan kekasihku, ialah Yesus. Amin. Tuhan berkati. Boleh kalau saudara ada pertanyaan atau ada apa, 5 menit aja ya. 5 menit, silakan. Ada? Dapat mau nanya, belum mau nanya? Mana ibu? Selama 8 tahun aku berkorban seperti ini. Kan? Kalau enggak aku mengandalkan Tuhan Yesus, sampai hari ini nggak tahu aku mana. Tapi begitu besar kasihnya. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus yang selalu selama aku 30 tahun berumah tangga suami saya banyak pengorbanan. Tapi sampai hari ini walaupun saya sakit 5 tahun ini, karena dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus Maha Besar, Maha Tinggi, itulah ku andalkan melawan musuh-musuhku tuh. Tapi Tuhan Yesus baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Seperti apalah aku melanjutkan pertahananku di masalah tempatku, Bu. Aku menanya Ibu karena selama ini sejak kenal dari 96 Ibu ya, kalau ada saya masalah selalu ku dengar di kuping saya terus. Udah berapa tahun itu? Sabar, mundur, sabar. Itu selalu sampai hari ini aku selalu melihat Ibu memperjuangkan penyakit segala macam kuat karena mengandalkan Tuhan Yesus. Memang benar-benar sayang Tuhan Yesus sama Ibu ya. Jadi selalu benar-benar kau Tuhan Maha baik. Tolonglah aku dikuatkan seperti itu. Banyak aku pengorbanan, Bu, banyak masalah. Sekarang ada saudara saya, ponakan ini, mertuaku, yang temanku suaminya tadinya bekerja di satu toko ini, meninggal udah 2 hari yang lalu, tapi gak bisa aku lihat karena memang COVID. Bukan, Bu. Dia warung juga seperti saya, kurus juga, gemuk. Tapi tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi langsung meninggal. 3 tahun yang lalu suaminya, temanku itu tadinya seumur, sekeluarga. Begitu juga penyakit mah. Tapi nggak bisa aku lihat itu. Aku sedih, memang nangis. Tapi aku dalam keadaan sakit. Jadi aku selalu ingat, Ibu, makasih ya. Nasihat Ibu selalu menguatkan saya. Apapun selama sering, kadang nangis. Paling nangis saya kalau masuk saya ke gereja ini. Kadang air mata aku nggak bisa penuh. Aku ingat nasihat Ibu selalu. Makasihlah Bu. Semakin kuatlah Ibu, semakin sehat ya. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bu Nur. Alkitab berkata, bahkan Ayub sendiri menulis bahwa hidup ini berat. Ya, nggak ada hidup di dunia ini nggak berat. Tapi satu hal, biarlah Ibu tetap taat, sabar ya, karena kekuatan Ibu datang dari Tuhan juga. Maka Bu Nur jangan merasa sendiri. Kami ada di dekat Bu Nur. Kalau ada apa-apa tengah malam telepon nggak masalah, karena itu sudah menjadi kewajiban. Dan doakan aja biar saya bisa bergerak leluasa lagi seperti awal.
Saya juga tahu bahwa saya ada tuh karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara semua tahu keadaan saya belakangan ini waktu saya mau operasi, dokter aja gentar loh. Dokter itu takut. Kenapa? Saya harusnya operasi Kamis, saya ditunda sampai Sabtu. Karena dokter bilang bahwa tulang saya beda dengan tulang yang lain. Saya tadinya berpikir bahwa operasi ini ringan. Saya nggak terpikir loh sama sekali kalau memang yang saya alami udah parah banget. Jadi dokter bilang, kita tunda operasinya, nggak bisa hari Kamis. Saya pelajari dulu kasus tulang ibu, karena kasus tulang ibu itu berat. Kenapa berat? Tulang bogor saya itu dengan rumah-rumahnya sudah hilang. Saya masih ada foto sampai sekarang, fotonya dari rumah sakit itu. Dia bilang ini tulang hilang, saya bingung bu. Waktu dokter fisik itu dia bilang, karena tulang palsu yang mereka buat itu nggak ada yang cocok. Jadi mereka harus bikin lagi sesuai dengan gambar. Nah ketika mereka bedah, itu di luar dugaan. Yang harusnya 2 atau 3 jam, saya dibedah sampai 6 jam. Yang nunggu saya itu di luar sampai takut. Udah gitu saya kehabisan darah. Kenapa? Karena kelamaan di ruang operasi. Jadi tulang paha saya itu dipotong, diambil untuk menopang tulang belakang. Ngeri kan bu? Sampai saya tuh orang yang nggak pernah masuk ICU, tapi hari itu saya masuk ICU. Saya beberapa hari di ICU. Di ICU itu nggak enak. Tiap hari saya dengar teriakan orang nangis. Tiap hari ada orang yang meninggal. Kita kan lagi sakit syok kan. Dengar seperti itu tambah syok lagi. Sampai akhirnya saya bilang, dok saya udah sehat, saya udah sadar. Saya jangan di ruang ICU lagi. Sebagai manusia saya gak suka dengar yang begitu. Itu kan menambah semangat kita jadi down gitu ya. Karena kanan kiri diteriakin nangis gitu ya, karena sudah innalillahi lah gitu. Aduh dok, kembalikan saya aja deh ke ruangan biasa. Jadi itu parah banget bu. Dokter bilang, piti-piti ya bu, jangan ibu tuntut saya kalau ibu ada apa-apa. Wah, saya kaget. Kok sampai segitu parahnya itu? Saya kaget banget. Tapi saya percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja. Saya cuma bilang ini dengan dokternya, dok lanjutkan saja. Karena dioperasi dan tidak, saya tetap mundur kena, maju kena. Kenapa? Kan yang alami saya itu jarang bisa tidur karena kaki saya itu sakit. Paha saya itu terasa dipotong-potong tiap hari. Jadi saya kalau tidur tengah malam itu saya itu bangun. Nah, udah sangat sengsara. Jadi saya maju juga, dokter bilang 50-50, saya mundur juga, saya akan menderita selamanya gitu ya. Bahkan dokter sendiri bilang ketika dia buka, dia tuh kaget. Kaget karena memang tulang saya itu nggak bagus. Itu juga bisa bawaan dari kecil. Bukan propos aja, tapi bawaan dari masa kecil yang memang kurang sempurna gitu. Tapi saya bersyukur sekalipun seperti itu. Jadi saya nih yang bukan kelinci percobaan. Saya juga bilang dengan dokter kalau saya bisa tertolong, itu Tuhan yang bantu dokter. Dan nama dokter itu akan melejit, saya percaya nih. Karena kasus itu kan terus naik dalam kesehatan. Jadi dokter ini pasti naik dan semua dokter dan perawat akan berkata dokter itu hebat, kasus yang parah itu kan bisa diselesaikan gitu ya. Setidak-tidaknya nama dia akan melejit gitu. Saya bilang percayalah dok, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tapi saya bersyukur, saya operasi dari hari ke hari yang disusun oleh dokter biar dikuatkan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Nah, sampai hari ini saya tahu satu hal bahwa tugas saya belum selesai. Tugas panggilan saya itu belum selesai. Itu saja yang saya percayakan. Maka saya nggak pernah takut. Karena memang Tuhan tahu kok hati kita benar. Jadi kalau Bu Nur ada satu hari ini, setiap pelayanan ya ibu nggak sendiri, ada kita kok. Ya, biarpun yang dekat nggak pernah bertanya dari ibu. Kita ada, ya.
Ini gak usah jelasin, menurut kita tengah malam pun kita akan layar itu. Oke, puji Tuhan, kita sambil kepala, kita akan masuk di dalam doa. Di sini berdoa ya setelah kita terima firman Tuhan pagi hari ini. Dalam puji syukur kemudian bagi nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah dinyatakan melalui firman yang menguatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa kami telah diberi kuasa lebih besar dari kuasa apapun, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini ya Tuhan, yang kadang-kadang menggetarkan hati, merasa takut, khawatir Tuhan, tapi kami percaya segala kekhawatiran kami tolak, kami tangkap di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah Allah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman kami ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pujilah nama Yesus, kami berdoa untuk Ibu Maria, biar Tuhan pakai dalam pelayanannya Tuhan, biar firman-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan dinyatakan melalui Ibu Maria. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita lanjutkan ibadah kita, Mbak El, untuk maju. Silakan menjalankan persembahan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, di surga kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami ada hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan, memberi yang terbaik, memberi sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan biarlah apa yang kami berikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat dipergunakan untuk pelayanan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita beri Tuhan berkat orang benar lagu baru. Saya udah kirim ke teman. Sekarang kau jadi tua, takkan pernah aku melihat.
Tuhan bahwa berkatnya bukan hanya ke kita, tapi sampai anak cucu kita. Berkatnya menyertai hidup kita dan keturunan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, silakan maju ke depan untuk didoakan sama Ibu Gembala. Bapak Wilman, silakan Pak. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Maju aja sama Raymond ya. Ya. Maju. Udah biarin aja masuk. Ini aja berdiri. Oke. Semua kita tundukkan kepala kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati firman dan usia yang bertambah juga hikmat, bertambah juga berkat Allah dalam perjalanan hidupnya, menjadi seperti Abraham, Ishak dan Yakub diberkati di sepanjang jalan mereka, menjadikan firman menjadi ayah yang luar biasa, ayah yang mengasihi anak-anak, suami yang melindungi istri, dan dalam hidupnya diberkati Tuhan. Ia boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepadanya. Turunlah atasmu berkat-Mu, tidak pernah berkesudahan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ini dia. Tutup mata, buka tangan. Diberkati Raymond, jadi anak yang bertumbuh dalam Tuhan, hingga jalan hidup Raymond mengalami anugerah dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati Raymond di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak pintar, selamat ulang tahun. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, dan khusus untuk doa bagi bangsa kita. Saya minta kesediaan Bapak Robi yang akan berdoa untuk bangsa kita. Dan doa yang berikut adalah kita berdoa untuk para pelayan yang terlibat dalam pelayanan untuk tetap setia dan berdoa. Nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk jemaat, untuk kita semua. Berdoa untuk pelayan. Ibu Cindy akan memimpin doa untuk pelayan. Dan Ibu Gembala akan menutup dengan doa buat seluruh jemaat dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama dimulai dari doa bangsa dan negara yang dipimpin oleh Bapak Robi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan waktu kami pagi hari ini bisa bersama Tuhan. Kami bersyukur dan juga doa kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur boleh ditempatkan di bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami bersyukur dijauhkan dari segala Tuhan perang Tuhan dan negara yang lain. Kami bersyukur ada kedamaian dan ketentraman di negara kami Tuhan. Dan kami juga perlu berdoa Tuhan, banyak persoalan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Karena itu Bapa, harilah Tuhan memberkati pemimpin kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh diambil keputusan yang terbaik, boleh berdasarkan pertimbangan Tuhan yang berdasarkan daripada Tuhan, sehingga Tuhan dari keputusan dan kebijaksanaan Tuhan boleh Bapa menjelaskan berkat-berkatnya Tuhan. Bapak pejabat kami Tuhan yang juga Bapak masih banyak Tuhan melakukan praktik korupsi Bapak, kiranya memberkati sehingga Tuhan diberikan kesadaran Tuhan bagi mereka bahwa bukan mereka Tuhan yaitu Tuhan boleh kembali ke praktik Bapak. Berkati sehingga Tuhan bangsa ini dari sekarang sampai ke depan boleh semakin maju ya Tuhan, boleh bersaing Tuhan dari sumber daya manusianya ya Tuhan. Akan Bapak keberkati supaya Tuhan di tengah kami Bapak segala intoleransi Tuhan boleh dijauhkan Bapak. Sehingga ini adalah sumber persoalan yang boleh Tuhan terjadi pada sampai saat ini ya Tuhan. Di mana Tuhan kami terjadi Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada Tuhan saling menghargai antara kita yang satu dan yang lainnya. Karena itu Bapak Engkau berkati Tuhan supaya Bapak contoh-contoh yang boleh kami lihat pada masa lalu, bagaimana toleransi boleh terjadi di bangsa kami Tuhan, dari berbagai suku Tuhan, dari berbagai agama Tuhan boleh hidup berdampingan ya Tuhan. Tapi dengan masuknya Tuhan mungkin ideologi dari bangsa lalu ke dalam kami Tuhan, sehingga Tuhan mengikis sedikit demi sedikit Tuhan apa yang kami lihat di masa lalu ya Tuhan. Karena ini itu kembalikan Tuhan kami, yaitu generasi yang ada sekarang ini Tuhan, untuk kembali Tuhan mengingat pada masa lalu bahwa
pernah terjadi hidup toleransi yang sangat baik di luar kami Tuhan. Karena itu marilah Tuhan, ingatkan kembali Tuhan, bahkan berkati generasi-generasi yang akan datang supaya tetap belajar Tuhan kembali kepada kearifan lokal Tuhan. Karena itu berkati Tuhan pemimpin kami untuk tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tetapi kembalikan Tuhan kami kepada bangsa yang bertujuan. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan semuanya Tuhan, kepada permohonan kami yang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Segala pujian hormat ya Tuhan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Berikan kepada kami para pelayan-pelayan di tempat ini ya Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Biar tetap setia melayani Engkau sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami talenta-talenta biar kami kembangkan ya Tuhan, semuanya hanya untuk puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh dapat melakukan pelayanan ini dari lubuk hati kami ya Tuhan. Biar segala yang Tuhan telah berikan kepada kami kembalikan ya Tuhan, dengan sebagian apa yang kami dapat berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, bukan dengan kesombongan Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berikan hati kami ya Tuhan, sungguh-sungguh untuk dapat melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu berada di tempat ini untuk dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai mereka Tuhan semua satu persatu, baik melalui pujian, melalui alat musik, melalui apapun yang Tuhan, LCD segala sesuatunya Tuhan, yang sungguh-sungguh mempunyai hati untuk dapat melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Segala puji, kemuliaan dan hormat hanya kami berikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ibu Gembala akan memimpin doa untuk jemaat, terutama jemaat yang sakit. Kita satu di dalam doa. Bapa, jemaat yang hadir dalam ibadah kami atau streaming nanti, Tuhan tolong biar Rina dapat menyelesaikan streaming dan mengirimkannya dengan berjemaat dalam pimpinan Tuhan. Mereka diberkati dengan pujian dan mereka diberkati dengan firman Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di rumah ataupun di tempat ini sekarang, dengan kesehatan dari Tuhan sendiri. Kalau ada di tengah-tengah kami jemaat yang mengalami lemah tubuh, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada di antara kami sebagai manusia ada yang gelisah, Tuhan jamah, kuatkan dan teguhkan hati mereka sehingga mereka tertolong oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kami menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan sendiri. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Menyertai perjalanan pekerjaan mereka di sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, walaupun masa pandemi terus diperpanjang, situasi negeri kami sudah tidak menentu dengan pandemi ini, tapi kami percaya anak-anak Tuhan terpelihara untuk melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menolong dan menjawab doa kami buat seluruh jemaat kami. Terima kasih Tuhan, jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Lihatlah Allah yang memanggil Engkau, Allah yang berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Buka hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai perjalanan hidupmu. Diberkati langkahmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera yang menyertai engkau dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus.
Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan, ibadah seperti biasa. Dan ingatkan kembali lagi untuk ibadah tanggal 25, ibadah pagi, 1 kali saja di jam 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ibadah Natal tanggal